Sejarah batik Trusmi, awalnya batik Trusmi itu dari Keraton Cirebon, yaitu abad ke-17. Di sana anak Prabu Siliwangi menciptakan untuk mendesain batik Cirebon yang bermotif itu adalah dari batik dalam, batik keraton. Jadi batik itu diserahkan kepada sesepuh kita, yaitu Boy Trusmi. Oleh Boy Trusmi dikembangkan ke anak cucu dan dia meminta batik ini tidak dijual belikan atau tidak ditukar dengan apapun. Dia memintanya hanya satu, yaitu sebelum memegang itu dia meminta membacakan syahadat. Jadi batik juga dikembangkan oleh para wali itu termasuk mengembangkan agama kita, yaitu adalah agama Islam. Hari ini aku akan jalan-jalan di Cirebon untuk mengenal batik lebih dekat. Cirebon sendiri dikenal sebagai salah satu sentra batik. Dan surganya batik di Cirebon adalah Desa Trusmi. Kira-kira aku bakal ngapain ya? Dan ada apa aja sih yang bisa kita temui di sini? Mayoritas penduduk Desa Trusmi bekerja sebagai pengrajin batik. Pagi hari mereka tuh udah mulai membatik. Aku melihat semua pekerja mempunyai perannya masing-masing. Batik tulis sendiri dibuat secara tradisional banget dengan menggunakan canting dan malam. Nah, beruntung banget nih aku ketemu dengan Pak Iman, seorang maestro batik dari Desa Trusmi. Pak Iman ini udah dari remaja loh mulai membatik. Dan beliau bilang sih kalau tidak dimulai dari muda, kapan lagi mulai membatik. Di ruangan yang beraromakan malam yang dipanaskan ini, aku berkeliling melihat proses pembuatan batik. Yang ternyata memang sangat rumit dan panjang sekali tahapannya. Pak Iman pun turut menjelaskan proses yang ada. Setelah itu, aku dipersilakan Pak Iman untuk mencoba membatik sendiri. Aku pun mulai membatik dan diarahkan oleh Pak Iman. Pak Iman bisa membawa suasana membatik menjadi lebih menyenangkan. Karena membatik itu ternyata tidak mudah. Perlu konsentrasi yang tinggi dan juga terutama kesabaran dan juga ketelitian. Berawal agak kaku dalam membatik. Lama-kelamaan aku mulai menikmati berbaur dengan canting dan malam. Menurut Pak Iman, aku termasuk cepat belajar dan katanya bagus loh. Setiap daerah memiliki motif batik khas tersendiri. Seperti halnya Cirebon. Punya motif yang dikenal dengan nama motif singa barong yang mempunyai nilai keagungan dan kebesaran bagi yang memakainya. Lalu ada juga yang motif lawasan. Motif lawasan ini menampilkan kesan klasik dan warna-warnanya terkesan sangat lembut juga tidak mencolok. Kini batik sudah menjadi outfit yang digunakan oleh semua kalangan. Di era modern ini, batik juga banyak sekali dimodifikasi. Dan salah satunya adalah toko yang aku kunjungi namanya Batik Hafian. Kebetulan sekali aku bertemu Pak Heri selaku pemilik dari Batik Hafian. Dan aku pun diajak melihat koleksi yang ada di sini. Kami pun mengobrol banyak tentang Batik Hafian.
Dan Pak Heri pun menjelaskan awal mula mengapa beliau jatuh cinta dengan batik dan mulai terjun ke dunia bisnis batik. Batik Avian mulai saya dirikan tahun 2002. Jadi setelah saya kerja kemudian menikah, ternyata ada panggilan saya sebagai pembatik, darah batik. Akhirnya saya resign. Dari situ tahun 2002 saya mulai mengembangkan batik Avian. Di Batik Hafian sendiri banyak sekali koleksi batik yang beragam. Mulai dari kain hingga pakaian jadi. Harganya kisaran dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Buat kalian nih yang ingin hunting batik di Desa Trusmi, bisa banget buat datang ke sini dan borong batik khas Cirebon. Pilihan yang beragam dengan tempat yang nyaman bisa dijadikan alternatif kalian untuk berbelanja di sini. Yang pasti menyusuri Desa Trusmi Cirebon menambah lagi pengalamanku tentang batik. Motif dan coraknya yang khas membuatku semakin jatuh cinta. Prosesnya yang rumit membuatku semakin menjadi lebih menghargai kain indah ini. Memang sudah seharusnya kita bangga dengan batik. Karena yang bisa melestarikan budaya leluhur adalah kita yang ada di masa kini. Agar budaya, khususnya batik, tetap ada hingga nanti generasi anak cucu kita. Karena bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mau menjaga.